Dinar Ervitasari dari SMK Negeri 1 Yogyakarta, kelas 11 OTKP 1, absen 24. Jadi di sini aku mau ngejelasin sedikit materi tentang macam-macam dokumen pelaksanaan anggaran. Jadi dokumen pelaksanaan anggaran itu biasa disebut DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari DIPA itu? Jadi DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat atau disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang disusun berdasarkan keputusan Presiden yang berisi tentang rincian penggunaan anggaran pemerintah pusat. Lalu selanjutnya ada fungsi DIPA. Jadi fungsi DIPA itu digunakan sebagai yang pertama sebagai alat pengendalian, yang kedua sebagai alat persetujuan, lalu yang ketiga sebagai alat pengawasan APBN, dan yang terakhir atau yang keempat sebagai alat akuntansi pemerintah. Lalu selanjutnya ada macam-macam DIPA. Jadi DIPA yang pertama adalah DIPA bagian anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Jadi DIPA ini terdiri dari dua DIPA lagi. Yang pertama DIPA Induk. Jadi pengertian dari DIPA Induk itu sendiri adalah akumulasi DIPA per Statker yang disusun oleh pengguna anggaran menurut unit eselon 1 Kementerian Negara atau lembaga. Lalu selanjutnya ada DIPA Petikan. DIPA Petikan adalah DIPA per Statker yang dicetak secara otomatis melalui sistem yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Statker, pencairan dana, atau pengesahan bagi bendahara umum negara. Lalu yang kedua ada DIPA bagian anggaran bendahara umum negara. Jadi DIPA ini terdiri dari 4 DIPA lagi. Yang pertama ada DIPA utang dan belanja hibah. Jadi DIPA utang dan belanja hibah adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran yang digunakan untuk keperluan utang yang alokasi anggarannya bersumber dari bagian anggaran yang anggarannya sebesar 99,01 untuk keperluan utang pemerintah dan 99,02 untuk belanja hibah. Lalu yang kedua ada DIPA investasi pemerintah dan penerusan pinjaman. Jadi DIPA ini adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran yang digunakan sebagai investasi pemerintah dan penerusan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri yang alokasi anggarannya bersumber dari bagian anggaran sebesar 99,03 untuk investasi pemerintah dan 99,04 untuk penerusan pinjaman. Lalu yang ketiga ada DIPA transfer daerah. DIPA transfer daerah adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan informasi penggunaan anggaran, pelaporan penggunaan dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan penyeimbangan yang digunakan untuk daerah terkait yang alokasi anggarannya bersumber dari bagian anggaran sebesar 999,05. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada DIPA belanja anak perusahaan dan belanja lain-lain. Jadi DIPA ini memuat rencana kerja dan informasi penggunaan anggaran yang alokasi anggarannya bersumber dari bagian anggaran sebesar 99,07 untuk belanja anak perusahaan dan 99,08 untuk belanja lain-lain. Jadi cukup segitu dulu ya guys yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Dadah.